Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, pada kuliah hari ini kita akan bicara tentang satu topik inti ya dari mata kuliah metodologi penelitian, yakni tentang masalah penelitian. Sering saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa masalah penelitian dalam sebuah penelitian itu memegang peranan yang sangat penting. Kayak kemarin misalnya ada mahasiswa yang nanya ke saya, Pak, saya sekarang harus sudah mulai melakukan penelitian untuk penulisan tesis. Lalu dia bertanya, apa nih yang harus saya teliti? Gitu. Nah, maka jawaban saya saat itu, carilah masalah penelitian dulu. Sebab masalah penelitian merupakan titik awal bagi sebuah penelitian. Oke. Nah, ada pernyataan yang mengatakan begini, ada atau tidak adanya masalah penelitian itu sangat menentukan pada ada atau tidak adanya penelitian. Oke. Jadi ada penelitian, ada masalah penelitian berarti ada penelitian, tidak ada masalah penelitian berarti tidak ada penelitian. Jadi tadi saya katakan bahwa masalah penelitian itu adalah titik pangkal bagi sebuah penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka tahap awal yang harus kita lakukan adalah mencari masalah penelitian. Sebab kalau ada masalah penelitian, maka itu bisa dilanjutkan nanti di dalam penelitiannya. Tapi kalau tidak ada masalah penelitiannya, belum kita menemukan masalah penelitiannya, maka penelitian itu pun tidak bisa dilakukan. Gitu. Nanti misalnya ketika saudara seminar proposal tesis ya, pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh penyeminar adalah apa masalah penelitiannya. Nah, itu pasti. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh penyeminar itu adalah pertanyaan itu, apa masalah penelitiannya? Kalau ternyata saudara sebagai peserta seminar proposal tesis misalnya bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan apa masalah penelitiannya yang dituangkan di dalam proposal tesis, maka nanti si penyeminar akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk mempertajam proposal penelitian atau memperkaya proposal penelitian itu. Tapi kalau ternyata saudara tidak bisa menjelaskan masalah penelitian yang ada di dalam proposal penelitian atau proposal tesis yang saudara ajukan, maka nanti penyeminar akan mempersilahkan saudara meninggalkan ruangan dan seminar itu tidak dilanjutkan. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena seminar itu menjadi percuma. Kenapa percuma? Karena mendiskusikan sesuatu yang tidak ada masalah penelitiannya gitu. Nah, karena itulah sekali lagi ingin saya katakan bahwa masalah penelitian ini merupakan titik awal ya bagi sebuah penelitian gitu. Nah, saya kira saya perlu meluruskan paradigma yang dimiliki oleh mahasiswa pada umumnya, bahwa ketika mau melakukan penelitian, umumnya yang dicari adalah judul. Bisa jadi, saudara sekalian, di dalam judul itu tidak ditemukan masalah penelitiannya. Jadi sekarang harus dirubah. Yang dicari itu bukan judul, tapi yang harus dicari itu adalah masalah penelitian. Sebab kalau misalnya yang dicari oleh saudara itu judul, bisa jadi di dalam judul itu tidak ada masalah penelitian. Tapi kalau ternyata saudara sudah bisa menemukan masalah penelitian, maka judul bisa dibuat itu sesuai dengan masalah penelitiannya. Jadi saya kira itu sekarang harus dirubah cara berpikirnya ya ketika kita mau melakukan penelitian.
bukan mencari judul penelitian, tapi yang harus dicari oleh kita sebagai calon peneliti adalah masalah penelitiannya. Apa sih masalah penelitiannya? Lalu dari situlah judul bisa dibuat, kemudian latar belakang masalah bisa dibuat, perumusan masalah bisa dibuat, dan seterusnya begitu. Kalau masalah penelitian itu sudah bisa ditemukan oleh calon peneliti. Oke, nah pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian itu? Nah, secara umum, saudara sekalian, bahwa yang dimaksud dengan masalah penelitian itu adalah terjadi penyimpangan atau bertolak belakang antara das Sollen dengan das Sein. Jadi terjadi penyimpangan atau terjadi deviasi antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Oke. Itu masalah yang umum dipahami dalam sebuah penelitian juga begitu. Bahwa masalah penelitian itu adalah terjadinya penyimpangan antara das Sollen dengan das Sein. Antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, kalau masalah penelitian itu dimaknai dengan ini, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon peneliti adalah mencari fenomena, mencari peristiwa, mencari sebuah keadaan yang menyimpang dari yang seharusnya. Bagaimana misalnya kalau saudara yang saudara temukan itu antara fenomena dengan yang seharusnya itu tidak terjadi penyimpangan, maka di situ tidak ada masalah penelitian. Justru yang harus dicari oleh kita sebagai calon peneliti itu adalah sebuah fenomena, sebuah peristiwa yang menyimpang dari yang seharusnya. Nah, ketika kita menemukan penyimpangan itu, ketika kita menemukan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, atau yang terjadi dengan yang seharusnya, itu terjadi deviasi, maka pada saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Jadi yang harus dicari oleh kita sebagai calon peneliti, carilah penyimpangan ini antara das Sollen dengan das Sein, antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa saja yang masuk ke dalam das Sollen? Pertama, yang masuk ke dalam das Sollen itu adalah teori. Nah, ketika das Sollen ini dimaknai dengan teori, maka langkah yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon peneliti, carilah fenomena, carilah peristiwa yang menyimpang dari teori. Gitu. Saya misalnya kasih ilustrasi lah supaya mudah teori yang sering kita sampaikan di beberapa kuliah sebelumnya. Misalnya ada teori pertumbuhan ekonomi, ya. Ada teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, misalnya. Menurut Adam Smith, dalam teori pertumbuhan ekonominya itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dari negara yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah penduduk di negara itu, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Semakin sedikit jumlah penduduk di sebuah negara, maka semakin rendah pula pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Nah, itu teorinya. Lalu sekarang kita coba cari fenomena di negara-negara yang ada di dunia ini yang kira-kira kita bisa menemukan penyimpangan terhadap teori itu. Informasi yang kita dapat atau data yang kita dapat bahwa Indonesia dari segi jumlah penduduknya itu kan terbesar keempat di dunia. Setelah Amerika, kemudian mana lagi Cina, kemudian India. Nah, Indonesia ini yang keempat. Kalau dari segi jumlah penduduk Indonesia ini terbesar keempat di dunia, maka seharusnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia juga itu termasuk pada ranking yang keempat.
Karena kata Adam Smith tadi mengatakan bahwa jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara. Semakin banyak jumlah penduduk dari sebuah negara, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Nah, itu teorinya. Tapi ternyata yang terjadi, dasainnya nih di Indonesia, jumlah penduduknya banyak. Seharusnya kalau lihat ranking tadi, Cina, kemudian Amerika, India, kemudian Indonesia yang keempat, maka harusnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu yang keempat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini itu sangat rendah. Mungkin ranking keberapa lah di dunia itu, mungkin rankingnya di atas 100 begitu. Nah, itu artinya apa? Artinya kita sudah menemukan sebuah peristiwa, kita sudah menemukan sebuah kenyataan, kita sudah menemukan sebuah fenomena di Indonesia yang menyimpang dari teori. Nah, ketika kita menemukan penyimpangan tadi antara dasain terhadap dasolen, maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Oke. Nah, kalau begitu, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon peneliti, carilah teorinya, begitu. Kemudian lihatlah fenomena yang terjadi, lalu Anda analisis atau Anda pikirkan apakah fenomena atau peristiwa itu menyimpang atau tidak terhadap teori. Kalau ternyata tidak terjadi penyimpangan, maka saat itu kita belum menemukan masalah penelitian. Tapi kalau ternyata kita menemukan penyimpangan, gitu. Kalau kita ternyata menemukan penyimpangan fenomena atau peristiwa itu terhadap teori, maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Jadi kalau nanti saudara misalnya mengikuti seminar proposal tesis, lalu ditanya oleh penyeminar, apa masalah penelitian saudara? Atau bagaimana masalah penelitian saudara? Maka saudara mengatakan begini, mulailah dengan teori. Menurut teori ini yang dikemukakan oleh ini, misalnya menyatakan bla 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 bla. Lalu pada sisi yang lain, saya menemukan fenomena yang terjadi, saya menemukan peristiwa yang terjadi begini, 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 misalnya ya. Lalu Anda jelaskan, peristiwa atau fenomena yang saya lihat ini ternyata menyimpang dari teori. Maka ada penyimpangan dari peristiwa yang terjadi terhadap teori, maka disitulah masalah penelitiannya. Selesai. Jawaban saudara sudah dipandang cukup ketika ditanya apa masalah penelitiannya, lalu Anda jelaskan di situ teorinya apa, kemudian peristiwanya bagaimana, lalu Anda jelaskan penyimpangan peristiwa terhadap teori itu. Maka disitulah saudara sudah menemukan masalah penelitian. Dan kepada penyeminar, saudara sudah bisa menjelaskan ini masalah penelitiannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara terkait dengan masalah penelitian itu. Jadi dasolen untuk yang pertama bisa dimaknai dengan teori. Carilah peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang menyimpang terhadap teori. Maka sekalian, kata kuncinya di sini, calon peneliti harus banyak mengetahui teori. Harus banyak paham tentang teori, harus banyak baca tentang teori. Sebab bagaimana mungkin kita bisa menemukan masalah penelitian, terjadi penyimpangan antara yang terjadi dengan teori, kalau misalnya saudara tidak paham dan tidak tahu tentang teori. Maka ketika saudara nanti mau melakukan penelitian untuk tesis, mulailah menurut saya sejak sekarang saudara membaca teori. Teori tentu teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi begitu. Sebab syarat utama menemukan masalah penelitian ada pemahaman dan ada pengetahuan tentang teori. Karena ini yang nanti akan menjadi alat ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya penyimpangan dasain terhadap teori. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
das Solem juga bisa dimaknai dengan prinsip, kaidah, atau asas. Mungkin ada prinsip apa di dalam ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, atau mungkin juga ada kaidah-kaidah ekonomi, kemudian ada asas ekonomi misalnya. Ini bisa juga dijadikan sebagai apa? Sebagai das Solem. Lalu tinggal cari misalnya nanti das Sein-nya. Oke, misalnya kayak begini nih. Ada hukum harga misalnya. Dan jarang orang menyebutnya sebagai teori, karena itu tingkatannya sudah mulai tinggi dari teori. Seringkali menyebutnya dengan hukum harga. Hukum harga itu kan mengatakan begini, bahwa harga itu dipengaruhi oleh persediaan barang misalnya. Kalau persediaan barang itu banyak, maka harga akan murah. Tapi kalau persediaan barang itu sedikit, maka harga akan mahal misalnya. Nah, itu hukum harga. Lalu saudara menemukan sebuah fenomena yang terjadi, atau saudara menemukan peristiwa yang terjadi dalam satu keadaan, ternyata jumlah barang itu banyak, tapi harga mahal. Peristiwanya begitu. Jadi jumlah persediaan barangnya banyak, kan menurut teori harusnya persediaan barang banyak, harga murah. Tapi ini ada peristiwa yang terjadi, sebuah keadaan yang terjadi di mana persediaan barang itu banyak, tapi harga mahal. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita sebenarnya sudah menemukan masalah penelitian. Ada penyimpangan tuh, das Solem terhadap das Sein terhadap das Solemnya. Ada penyimpangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya, begitu. Yang terjadi bahwa persediaan barang itu banyak, harga mahal. Seharusnya menurut teori, menurut hukum harga, kalau persediaan barang itu banyak, maka harga itu harusnya murah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi persediaan barang banyak, lalu harga mahal. Nah, kalau itu terjadi, maka disitulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Oke, saya kira ini banyak yang lain lah. Das Solem tuh bisa diturunkan dengan teori, kemudian bisa diturunkan dengan apa? Dengan prinsip, kaidah, asas, tradisi, kemudian peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan seterusnya. Tapi yang paling penting begini, ini dalam konteks dalam konteks penelitian tesis. Dalam konteks penelitian tesis, karena tesis merupakan penelitian yang bersifat akademik, dan penelitian yang bersifat akademik itu harus berlandaskan teori, maka harus dipahami oleh saudara bahwa das Solem di sini adalah teori. Tuh, harus dipahami begitu. Karena tesis adalah penelitian yang bersifat akademik, dan penelitian yang bersifat akademik itu harus ditunjang oleh teori, maka di dalam tesis, dalam penulisan tesis, das Solem itu wajib. Bolehlah saya mengatakan, das Solem itu wajib teori. Jadi carilah peristiwa atau peristiwa atau fenomena-fenomena yang menyimpang dari teori. Abaikan yang inilah. Abaikan prinsip, kaidah, asas, kemudian abaikan tradisi, abaikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Kalau penelitian yang lain is okay. Misalnya saudara dapat proyek penelitian dari mana gitu ya, ada fundingnya. Misalnya ada penelitian dari perusahaan, ada dana penelitian dari Pemda misalnya, boleh Anda menggunakan prinsip, kaidah, asas, tradisi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Tapi karena ini dalam konteks penelitian tesis, maka das Solemnya itu harus dimaknai dengan teori gitu. Jadi kalau nanti ditanya apa masalah penelitiannya, maka pertama yang harus disampaikan adalah teorinya apa, lalu peristiwanya bagaimana, lalu Anda jelaskan penyimpangan peristiwa itu terhadap teori.
Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan makna awal dari masalah penelitian itu. Jadi masalah penelitian itu adalah penyimpangan dasain terhadap das solen. Dalam konteks tesis adalah terjadinya penyimpangan antara peristiwa atau fenomena dengan teori. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya untuk memperkuat dan menambah pengayaan kita ya tentang masalah penelitian, saya ingin mengutip pendapatnya Yuyun S. Surya Sumantri. Anda boleh lihat nanti di dalam bukunya Filsafat Ilmu. Yuyun S. Surya Sumantri di dalam buku Filsafat Ilmu itu mengatakan bahwa masalah penelitian itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah sesuatu yang bersifat paradoks. Jadi paradoks itu kan bertolak belakang. Kalau kita misalnya menemukan satu keadaan yang bertolak belakang, maka disitulah ada masalah penelitian. Misalnya kan hari ini lagi ngetren nih, bukan ngetren sih, lagi viral, terjadi konflik antara Palestina dengan Israel misalnya. Terjadi konflik sedemikian rupa. Nah, lalu kemudian rakyat Indonesia mayoritas itu mendukung Palestina dengan banyak pertimbangan. Misalnya pertimbangan pertama bahwa negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Tahun 1945 kita menyatakan merdeka, belum diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat sebelum adanya pengakuan dari negara lain. Nah, ternyata pada tahun itu, tahun 1945, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Maka menurut saya hari ini rakyat Indonesia mesti mendukung Palestina. Nah, itu satu ya argumentasinya. Kemudian argumen yang kedua, kenapa kita mesti mendukung Palestina? Karena di situ adalah mayoritasnya Muslim. Lalu diserang oleh kaum Yahudi misalnya, bukan kaum Yahudi, oleh Zionis begitu, oleh kaum Zionis misalnya. Nah, maka ada perasaan kita, perasaan keagamaan kita begitu untuk mendukung sebuah negara Muslim yang tertindas oleh non-Muslim, kira-kira begitu. Nah, maka rakyat Indonesia sekarang ini secara umum misalnya mendukung Palestina dan kemudian mengecam Israel. Tapi kalau ternyata, saudara sekalian, kita menemukan di Indonesia satu komunitas yang kemudian bukan mendukung Palestina, tapi justru mendukung Israel. Maka dalam konteks ini, pemikiran yang disampaikan oleh orang yang mendukung Israel itu bagian dari paradoks. Jadi sesuatu yang bersifat paradok ini bertentangan dengan yang umum gitu. Maka saya kira perlu dilakukan penelitian. Kenapa mereka berani berbeda begitu dengan pemikiran mainstream yang terjadi di Indonesia. Yang mainstream kan mengatakan mereka mendukung Palestina. Tapi ini yang minoritas justru mendukung Israel. Maka misalnya di situ kita bisa menemukan masalah penelitian. Kenapa? Karena terjadi paradoks gitu, yang berbeda dengan pernyataan yang umum yang terjadi di Indonesia. Nah, itu maknanya, makna dari masalah penelitian yang disampaikan oleh Yun R. Surya Sumantri itu, sesuatu yang bersifat paradoks. Kemudian yang kedua, Yuyun S. Surya Sumantri menjelaskan bahwa masalah penelitian itu adalah gejala baru dalam suatu kemapanan. Apa itu kemapanan? Kemapanan itu sebuah keadaan yang tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kemapanan itu sebuah keadaan yang tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama. 10 tahun, 20 tahun misalnya, tidak mengalami perubahan apapun. Tapi tiba-tiba muncul gejala.
tiba-tiba muncul gejala baru. Nah, yang ditelitinya itu bukan kemapanannya, tapi yang diteliti itu adalah gejala barunya. Kenapa sampai muncul gejala baru begini? Gitu. Nah, misalnya kayak beginilah, ketika hari ini kan lagi ngetren nih penelitian-penelitian yang dihubungkan dengan pandemi COVID-19 misalnya. Kan terjadi gejala baru yang berubah sedemikian rupa dari sebuah keadaan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya yang kemudian sudah dianggap mapan. Maka perlu dilakukan penelitian-penelitian. Kenapa? Karena gejala baru ini sekarang lagi muncul sedemikian rupa. Misalnya halal bihalal, dulu ketemu orang gitu kan dalam satu ruangan acara resmi, sekarang tidak lagi dilakukan itu. Halal bihalal misalnya kami kemarin di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kan pakai Zoom meeting gitu. Dulu kita kuliah di kelas bisa ketemu, bisa tatap muka, bisa bercanda di kelas dan seterusnya. Sudah tidak lagi terjadi sekarang. Tapi sekarang kuliah melalui Zoom meeting ini, gitu misalnya. Nah ini kan gejala baru. Ada gejala, ada peristiwa yang terjadi yang berbeda dengan keadaan yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tahun 2019 atau 2020 sampai pertengahan, kita tidak pernah memikirkan bahwa keadaan akan terjadi seperti ini. Gitu. Serba berubah. Nah, ini dianggap sebagai gejala baru yang ia muncul dari sebuah kemapanan yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Menurut Yuyun S. Surya Sumantri, kalau kita sudah menemukan sebuah gejala baru dari kemapanan yang terjadi secara umum gitu, maka menurut Yuyun kita sudah menemukan masalah penelitian. Nah, sekarang kita coba hubungkan sajalah dengan masalah ekonomi. Gitu. Dengan masalah ekonomi. Apa sih sekarang gejala barunya? Tradisi apa? Tradisi transaksi misalnya, dulu banyak dilakukan melalui retail misalnya, offline. Nah, sekarang kan ada kecenderungan nih yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang dulu offline, yang sekarang kan online gitu. Jual belilah atau transaksi yang lain juga banyak dilakukan secara online. Termasuk juga kan mahasiswa kalau bimbingan tesis, bimbingan skripsi atau bimbingan disertasi kan sekarang via online begitu. Tanda tangan saja, tanda tangan online dan seterusnya. Nah, ini dianggap sebagai gejala baru dari sebuah kemapanan. Jadi kita menemukan peristiwa yang berbeda dengan keadaan yang terjadi sebelumnya. Nah, kata Yuyun, kalau kita sudah menemukan gejala baru dalam suatu kemapanan, maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Oke, yang terakhir, masalah penelitian yang dikemukakan oleh Suharsini Arikunto. Coba nanti saudara cek dalam buku Manajemen Penelitian. Ada buku yang ditulis oleh Suharsini Arikunto dalam buku yang berjudul Manajemen Penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, dia juga sama dengan Yuyun S. Surya Sumantri mengemukakan dua definisi dari masalah penelitian itu. Yang pertama, kata Arikunto bahwa masalah penelitian itu adalah sesuatu yang tidak beres. Pokoknya yang tidak beres lah begitu. Kalau kita menemukan common sense kita, akal sehat kita tidak setuju misalnya dengan peristiwa itu, maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Nah, kemudian yang kedua, kata Suharsini Arikunto, bahwa masalah penelitian ini hal yang bersifat positif, baik dan pantas dijadikan sebagai contoh. Kira-kira beginilah sekalian, masalah penelitian yang dikemukakan oleh Suharsini Arikunto ini, untuk yang pertama itu, masalah penelitian, ini sesuatu yang tidak beres ya, bisa kita jelaskan, adalah sesuatu yang negatif dalam keadaan positif pada umumnya. Kira-kira begitu makna yang pertama itu. Jadi secara umum itu positif.
Tapi kemudian ditemukan 1-2 kasus negatif. Oke. Nah, kalau kita menemukan 1 atau 2 kasus yang bernilai negatif dari yang positif pada umumnya, maka disitulah kita menemukan masalah penelitian. Saya kasih ilustrasi misalnya begini. Profitabilitas dari bank syariah itu umumnya positif. Ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus mengalami kenaikan yang signifikan misalnya. Profitabilitas dari bank secara umum. Tapi misalnya kita menemukan ada satu bank nih yang profitabilitasnya itu rendah. Profitabilitasnya itu di bawah rata-rata, bahkan kecenderungannya rugi begitu. Nah, ketika kita menemukan satu bank yang profitabilitasnya itu rendah, sementara bank syariah yang lain itu profitabilitasnya tinggi, maka pada saat itu kita sebenarnya sudah menemukan masalah penelitian. Tapi yang harus dicatat, yang ditelitinya bukan bank yang tingkat profitabilitasnya tinggi, karena itu umum. Nah, yang harus kita teliti itu adalah bank yang memiliki profitabilitas yang rendah. Gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, maka menurut Suharsini Arikunto kita sudah menemukan masalah penelitian. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, ini Suharsini Arikunto itu, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua itu umumnya negatif, jelek umumnya. Tapi menemukan 1-2 kasus yang positif. Oke, kalau yang pertama tadi umumnya negatif, umumnya positif, baik gitulah umumnya. Lalu kita menemukan 1-2 kasus yang negatif. Tapi kalau yang kedua ini umumnya negatif, gitu. Tapi kemudian menemukan 1-2 yang positif. Sebut saja misalnya begini, saudara menemukan manajemen BMT. Secara umum misalnya, manajemen BMT itu tidak beres. Secara umum manajemen BMT itu tidak bagus. Secara umum BMT itu, manajemen di BMT itu ya acak-acakan lah. Tapi kemudian saudara menemukan ada 1-2 BMT yang manajemennya bagus. Umumnya negatif. Lalu menemukan 1 atau 2 yang positif. Maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Jadi kalau yang pertama itu umumnya bagus, lalu menemukan 1-2 yang jelek. Nah, yang jeleknya inilah sebagai masalah penelitian. Tapi kalau makna yang kedua, menurut Suharsini Arikunto, umumnya jelek, begitu. Umumnya tidak bagus, lalu menemukan 1-2 yang positif. Maka saat itulah kita sudah menemukan masalah penelitian. Baik, saudara sekalian, saya sudah agak lelah nih bicaranya. Saya berikan kesempatan aja dulu kepada teman-teman untuk bertanya atau mendiskusikan apa yang sudah saya sampaikan barusan. Saya persilakan kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Atau malah tidak paham dengan apa yang saya sampaikan? Prof. Prof, punten kalau misalkan kita kan berangkatnya dari teori ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita misalkan teori gitu. Nah, sebagai dasar penelitian kita tiba-tiba ada teori aksen yang melemahkan teori A tersebut. Nah, yang dipakai untuk bahan penelitian yang mohon mana maaf ya? nih, suaranya nggak jelas, Dri. Diulang, Dri. Ya, ketika misalkan kita menemukan teori A, misalkan Prof, Ya. sebagai bahan penelitian, nah Ya. seiring perjalannya waktu ada teori A aksen yang melemahkan teori A tersebut. Nah, yang dipakai untuk penelitian yang mana ya, Prof? Ya memang memiliki kemungkinan berbeda antara satu teori dengan teori yang lain, terutama di proposisinya ya.
bisa jadi nama teorinya sama, tapi proposisinya yang berbeda. Nah, kalau saudara menemukan proposisi itu rumusan teorinya, ya rumusan teorinya. Nah, kalau ternyata saudara menemukan rumusan teori yang berbeda, ambil saja salah satunya, ambil salah satu dari teori itu. Gitu. Tidak mesti semuanya. So begini, sekalian, untuk sekedar menemukan masalah penelitian, saudara cukup hanya menggunakan satu teori, itu sudah bagus, begitu. Nah, tapi nanti dalam kerangka pemikirannya atau dalam landasan teoritisnya, maka teorinya itu diperkaya kembali, diperluas kembali. Tapi kalau untuk sekedar menemukan masalah penelitian, saudara cukup menggunakan satu teori. Menurut teori ini bla 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 begitu. Tapi ternyata ini ada peristiwa nih ya, yang berbeda dengan teori tadi. Maka dengan menyebutkan satu teori saja, itu saya kira sudah cukup kita untuk menemukan atau dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menemukan masalah penelitian. Saya kira itu, Dik. Ya, terima Jadi kasih, Prof. ambil saja satu Ya. teori yang dipandang teori itu berbeda dengan peristiwa yang kita temukan. Meskipun tahunnya misalkan yang satu tahun 80, yang satunya tahun 95 kan tidak berpengaruh itu ya, Prof ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Terima Dan kasih, Prof. grand teori itu munculnya di tahun-tahun lama, gitu ya, kayak teorinya Adam Smith kan di apa tuh di abad ke-19 misalnya. Itu Oh lama, iya. tapi sekarang digunakan juga. Justru begini, bagusnya saudara menggunakan teorinya adalah teori yang mapan. Teori yang mapan itu teori yang apa ya, yang kalau bahasa usul fikih disebutnya dengan muktabaroh gitu. Teori yang populer gitu ya. Teori yang populer gitu bagusnya sih. Misalnya teorinya Adam Smith, teorinya Ricardo. Kalau misalnya Anda pakai apa namanya pemikiran ekonomi Islam misalnya kan teorinya Ibnu Taimiyah, teorinya siapa Abu Yusuf, teorinya Abu Ubaid atau teorinya Al-Makrizi gitu. Itu yang sudah dianggap mapan gitu. Nah, itu lebih bagus sih. Jadi usahakanlah teorinya bukan teori ecek-ecek. Teori ecek-ecek itu teori kecil gitu ya, teori kecil yang tidak populer. Nah, bagusnya begitu untuk menjadi landasan bagi lahirnya masalah penelitian itu teorinya harus teori yang sudah dianggap mapan, yang populer lah kira-kira begitu. Oke, ada yang lain? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ahmad Taufik. Yang tadi maksud jangan teori yang ecek-ecek itu, yang membedakan teori yang lebih kuat dan lebih kecil bagaimana? Ya, yang paling mudah mah teori populer atau tidak populer lah gitu. Kan? Jadi begini, teori itu dikemukakannya oleh orang yang punya kapasitas di bidang disiplin ilmunya. Begitu. Jadi kalau misalnya saudara menentukan teorinya itu dari ekonom muslim misalnya, kan sudah populer. Abu Yusuf, populer Yahya bin Umar, populer teori yang dirumuskan oleh siapa? Oleh Abu Ubaid, Al-Makrizi, atau teori yang kontemporer misalnya ada Capra, kemudian ada siapa lagi? Siapa saya pada lupa nih yang kontemporer. Ya, ada Umair Capra, kemudian ada Nejatullah Siddiqui, ada Nakfi, dan lain sebagainya. Itu kan populer tuh, populer. Jangan teori ya di Januari misalnya. Kan tidak dikenal orang, gitu. Tidak dikenal orang. Gitu. Jadi gunakanlah teori-teori yang sudah dianggap mapan. Gitu. Dan ketika itu disampaikan ke khalayak atau masyarakat akademik, orang kenal. Kalau misalnya kita sampaikan nih, teori yang menjadi dasar pijakan bagi masalah penelitian kita ini adalah teori yang dikemukakan oleh Umair Capra misalnya. Orang tidak akan nanya siapa sih Umair Capra.
Gitu. Karena dalam konteks ekonomi Islam, Umar Chapra itu adalah tokoh yang sudah populer. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika saudara menyampaikan masalah penelitian, lalu yang dirujuknya ya di Januari, orang akan bertanya. Di UIN Bandung mungkin populer. Tapi kalau Anda bicaranya di perguruan tinggi lain, atau saudara bicaranya di negara lain, akan banyak bertanya, siapa ya di Januari? Nah itu maksud saya, analoginya. Jadi carilah teori-teori yang populer yang sudah banyak dikenal orang. Kira-kira begitulah Ahmad Taufik. Oh, ya baik Pak. Terima Ya, kasih. yuk. Ada yang lain? Yang penting begini, dalam kuliah kita ini, bahwa saudara tahu apa yang harus dilakukan ketika mau mencari masalah penelitian. Paham nggak? Tahu nggak sekarang? Apa yang harus dilakukan ketika mau mencari masalah penelitian? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, yang harus dilakukan oleh saudara itu, cari teorinya, cari peristiwanya, menyimpang tidak peristiwa itu terhadap teori. Pak, teorinya ada, tapi peristiwanya nggak ketemu-ketemu. Gitu. Iya, nggak ada masalah penelitian. Disitulah, kalau sekalian hari ini, banyak senior-senior saudara yang belum mulai menulis tesis. Karena belum menemukan peristiwa yang menyimpang dari teori. Peristiwanya mungkin ditemukan. Ini agak ganjil nih. Kamensen saya, akal sehat saya tidak menerima nih. Tapi begitu melacak teori, nggak ketemu teorinya. Atau sebaliknya, teorinya ketemu, tapi peristiwanya nggak ada. Maka selama itu pula kita belum menemukan masalah penelitian. Jadi baru menemukan masalah penelitian kalau kita sudah menemukan peristiwa yang menyimpang dari teori. Jadi kalau ada senior saudara yang sampai hari ini belum nulis tesis, itu karena belum menemukan peristiwa yang menyimpang dari teori. Mungkin juga belum dapat hidayah dari Allah. Gitu. Maka berdoalah pada Allah, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan ditunjukkan masalah penelitian. Gitu. Karena kadang-kadang, sekalian, masalah penelitian itu kayak rizki lah, warzuquhu min haitsu la yahtasib gitu. Kadang-kadang masalah penelitian datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya lagi ngobrol dengan teman, nemukan masalah penelitian. Mungkin lagi baca di perpustakaan, ini ada nih peristiwa yang menyimpang dari teori ini, misalnya. Atau kadang-kadang misalnya saudara lagi kontemplasi misalnya di atas kloset misalnya merenung gitu kan. Ini masalah penelitian. Jadi kadang-kadang masalah penelitian itu bisa kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Cuma yang penting yang harus dilakukan oleh kita sering-seringlah diskusi dengan kawan. Dan sering-seringlah diskusi dengan kawan gitu. Karena apa bisa jadi masalah penelitian itu muncul dari mulut kawan kita. Sebentar, itu kayaknya masalah penelitian tuh, perlu kita teliti. Nah, seringnya ngobrol itulah sesungguhnya, seringnya diskusi itulah kita bisa menemukan masalah penelitian gitu. Oke, cuma pertanyaannya begini. Pak, boleh tidak masalah penelitiannya sama, lalu diteliti oleh 2 atau 3 orang? Menurut saya boleh. Bagi-bagi saja begitu. Sebab nanti setelah kita menemukan masalah penelitian, kan ada tahapan berikutnya yang harus dilakukan. Apa? Tahapan identifikasi masalah. Jadi masalahnya satu, lalu nanti dirinci. Apa nih yang mau ditelitinya dari satu masalah itu? Diinventarisirlah sejumlah masalah yang bisa diteliti dari satu masalah pokoknya itu.
Nah, misalnya dapatlah ada 10 dari satu masalah penelitian besar. Nah, bagi-bagilah yang 10. Ente penelitiannya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, dan seterusnya. Boleh begitu? Boleh. Jadi masalah besarnya 1, tapi ketika diidentifikasi jumlahnya banyak, bisa didistribusikan kepada kawan. Jadi masalah besarnya sama, tapi nanti penelitiannya bisa berbeda. Gitu. Kan bisa jadi misalnya lokasi penelitiannya sama. Di Bank Syariah A misalnya. Tapi nanti yang ditelitinya berbeda-beda. Gitu. Misalnya kayak begini, apa sih yang mempengaruhi profitabilitas? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas itu apa? Misalnya kan ada manajemen pemasaran, kemudian yang kedua ada manajemen investasinya bagus, misalnya. Yang ketiga manajemen risikonya yang bagus, dan banyak itu diinventarisir. Oke, profitabilitasnya sama, tapi ente teliti manajemen resiko dan manajemen investasinya, saya misalnya teliti yang ininya, saya teliti yang ininya, dan seterusnya. Kan banyak tuh faktor yang mempengaruhi pada profitabilitas. Nah, variabel X-nya itu distribusikanlah ke banyak orang gitu. Jadi masalah penelitiannya sama. Itu. Lalu ada bagian-bagian berdasarkan hasil identifikasi masalah itu yang didistribusikan kepada kawan. Saya kira, saudara sekalian, secara teoritis, bukan teoritis lah, secara pengetahuan, masalah penelitian ini mudah. Yang susah adalah saudara mencari masalah penelitiannya. Dan yang lainnya tuh mudah-mudah saja sih. Sebenarnya kesulitan utama di dalam sebuah penelitian itu di sini sebenarnya, di dalam menemukan masalah penelitian. Karena itu saya ingin menguji, mengecek saudara seminggu lah. Jadi minggu depan, 1 minggu ini, Anda cari masalah penelitian. Yang perlu Anda kemukakan hanya 3 paragraf itu, 3 poin saja. Teorinya apa, peristiwanya bagaimana, lalu bentuk penyimpangannya bagaimana. Peristiwa terhadap teori itu. Bisa nggak kita kerjakan 1 minggu ini, kemudian minggu depan presentasilah saudara sebentar. Saya tunjuk misalnya, Alfiona, coba masalah penelitiannya apa? Devi misalnya, Devi apa nih? Devi Hasanah misalnya. Gimana masalahnya? Anda kemukakan teorinya begini, Pak. Lalu saya menemukan peristiwanya begini. Lalu penyimpangan peristiwa terhadap teorinya begini. Begitu saja cukup. Gitu. Misalnya Andri Awaludin, begitu. Bagaimana nih masalah penelitian yang dikemukakannya oleh Andri Awaludin misalnya. Anda cukup saja mengomongkan, ini teorinya begini, lalu peristiwanya begini, begitu. Lalu penyimpangan dari peristiwa ke teorinya itu adalah begini. Oke, kalau begitu maka saya tugaskan pada saudara sekalian untuk mencari masalah penelitian dan minggu depan kita tanya satu-satu. Gitu. Sepakat ya? Sepakat ya? Ya, karena kalau penelitian itu skill. Penelitian itu bukan pengetahuan, bukan knowledge. Penelitian itu, metodologi penelitian itu adalah skill. Kalau skill itu harus diaplikasikan, dilaksanakan. Maka karena itu saya tugaskan pada saudara sekalian yang kemudian kita cek minggu depan, menemukan atau mencari masalah penelitian. Jadi Anda cukup menyebutkan 3 poin saja. Teorinya apa, lalu peristiwa yang saudara temukan itu bagaimana, lalu penyimpangannya bagaimana tuh peristiwa terhadap teori itu.
Mudah ya? Mudah, tapi saya tunggu besok, minggu depan, ketemu atau tidak masalah penelitian itu. Tugasnya mudah tuh Mudah. tugasnya. Cuma Iya. solusinya yang susah. Iya. Nah, itulah masalahnya. Kenapa banyak teman atau senior saudara itu yang sampai sekarang belum menulis tesis karena belum menemukan itu. Belum menemukan peristiwa yang menyimpang dari teori. Dia menemukan peristiwa, ya kemudian menemukan teori, tapi tidak terjadi penyimpangan, maka tidak ada masalah penelitian. Ya, yang paling mudah kan begini, saya contohkan misalnya di disiplin ilmu lain ya, ada teori gravitasi. Siapa tuh yang penemunya? James Watt ya. Ada teori gravitasi yang dikemukakan oleh James Watt. Dalam teori gravitasi itu disampaikan bahwa setiap benda yang dilempar ke atas itu balik ke bawah karena ditarik oleh gaya tarik bumi. Gitu. Coba kira-kira kapan kita menemukan masalah penelitian dari teori gravitasi? Kuliah balon, Pak? Enggak, maksud saya kapan? Kapan kita menemukan masalah penelitian dari teori gravitasi? Teori gravitasi itu mengatakan bahwa setiap benda yang dilempar ke atas balik ke bawah. Jadi masalah penelitiannya gimana? Adanya masalah lempar benda nggak jatuh ke bawah, malah ke atas terus. Itu ya. Jadi kita baru menemukan masalah penelitian kalau kita melempar benda ke atas tidak jatuh ke bawah. Kan itu ya? Oke. Ya, Pak. Pertanyaannya ada enggak? Balon gas? Nggak ada. Kecuali ketika pasang genteng, Pak. Kenapa gimana? Ketika pasang balon gas, Pak. Gentengnya ke bawah lagi. Iya. Balon gas di atas, oke, bisa. Itu masalah penelitian. Tapi itu sudah diteliti banyak orang. Masa mau diteliti lagi? Nah, susah kan? Iya, susah, Pak. Nah, sesusah itulah kita menemukan masalah penelitian. Begitu. Jadi sesusah itulah kita menemukan masalah penelitian. Saya kasih informasi begini. Banyak sekarang sumber dana penelitian. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, penelitian untuk dosen itu sampai 1 miliar lebih. Bahkan informasinya hampir nyampe di 5 miliar. 1 tahun itu. Tapi banyak yang tidak memanfaatkan dana penelitian itu. Kenapa tidak banyak yang memanfaatkan penelitian itu? Karena tidak bisa menemukan masalah penelitian. Nah, nurek diteliti. Kalau masalahnya tidak ketemu. Maka menurut saudara, supaya nanti saudara tidak terlambat di dalam penulisan tesis, dan kemudian saudara bisa menyelesaikan studi dalam jangka waktu 4 semester, maka mulailah sejak sekarang saudara mencari masalah penelitian. Jadi jangan ditunda sampai semester 4 dalam menemukan masalah penelitian untuk penulisan tesis. Harus dimulai sejak sekarang. Sekarang kan semester 2, hampir selesai semester 2 ini. Maka harus dimulai sejak sekarang. Mencari masalah penelitiannya. Kalau sudah ketemu, mulailah dituangkan dalam proposal penelitian tesisnya, proposal tesisnya dituangkan sekarang. Dan kemudian diskusikanlah dengan kawan. Ya kalau dengan pembimbing sih lebih bagus. Diskusikanlah dengan kawan, diskusikanlah dengan pembimbing. Jadi kalau saudara sudah menemukan masalah penelitian,
lalu saudara sudah mulai menulis proposal penelitian tuh jangan diempet-empet. Diempet-empet atau apa ya? Jangan disembunyikan begitu. Diskusikanlah dengan yang lain. Sebab dengan diskusi itu nanti akan menambah pengayaan di dalam proposal tesis yang kita buat. Tradisi kita, mungkin juga banyak mahasiswa yang mengalami hal yang sama. Kalau saudara punya karya tulis ilmiah, itu paling enggan dibaca orang. Karena takut ketahuan titik lemahnya. Oke. Nah, kalau dalam penelitian jangan malu. Justru semakin banyak dibaca orang, semakin sering dikritik orang, nanti hasilnya semakin bagus. Gitu. Semakin bagus. Maka sampaikanlah kepada orang, saya ini sudah menemukan masalah penelitian ini, lalu saya ingin tulis, sudah saya tulis misalnya draft proposalnya begini-begini misalnya. Silakanlah, ada yang ngasih masukan atau enggak. Gitu. Nanti kualitas dari penelitian itu akan bagus. Saya dulu misalnya waktu nulis disertasi, itu sampai 3 kali saya mengundang orang. Kita undang teman-teman itu, kemudian kita kasih makan, hanya untuk mengkritik disertasi. Tolong kasih masukan terkait dengan disertasi yang sudah saya tulis. Terbuka. Dan kita tidak pernah menentang. Ya dicatat sajalah sebagai bahan masukan. Dan ternyata hasilnya bagus nanti disertasinya. Jadi semakin sering dibaca orang, semakin sering dikritik orang, maka hasil penelitian itu akan semakin bagus begitu. Maka mulailah oleh saudara sekalian diskusikanlah dengan kawan ketika mau menemukan masalah penelitian itu. Oke, saudara sekalian, saya kira untuk kuliah hari ini itu sajalah. Jadi tidak perlu banyak. Yang penting hasilnya akan kita lihat minggu depan. Oke. Jadi untuk hari ini saya kira kuliahnya cukup sampai di sini, memberikan makna tentang apa? Tentang masalah penelitian. Lalu saya persilakan sekalian dalam jangka waktu 1 minggu, mudah-mudahan tidak ada halangan kita ketemu hari Jumat biasa jam 7. Lalu pada kuliah yang akan datang kita akan cek satu persatu. Anda sudah menemukan masalah penelitian atau belum? Gitu. Oke, saya kira untuk hari ini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.